Halo, salam sobat bediler setanah air dimanapun berada. Kali ini saya mau membahas tentang unit yang cukup viral dari Jepro, yaitu RTX Tactical. Ya, langsung kita review aja ya. Check it out. Jadi ini unitnya cukup lumayan ganteng ya, mempesona. Jadi ya, ini unitnya. Oke. Ya, saya review dari chamber dulu. Chamber oke. Nah, saya sempat buka dalamannya juga halus. Ya, ininya yang besar nih. Apa namanya, ruang chambernya itu gede. Jadi paling gede di antara semua chamber yang lain. Chamber-chamber yang lain membesarkan ini, ruangan ini dengan menggunakan power plenum. Tapi kalau RTX murni dari ruang chambernya paling besar. Dan dari segi presisi, kehalusan, dan semuanya oke ya. Kalau dari segi ya fungsi tidak ada komplain. Kemudian picunya juga lembut. Nih, kokang juga smooth, halus. Kokangnya enak, semuanya enak. Terus yang belakang, cap belakang ini untuk mengatur hammer ini juga bagus ya. Jadi tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras, jadi bisa stabil dia, tidak berubah-berubah gitu ya. Ketika nembak tidak berubah. Kemudian ini dari tabung belakang juga oke, dikasih tabung belakang. Ya, karena saya sniper, saya membutuhkan yang bisa maju mundur. Ya. Saya butuh ini tinggian agak tinggi ya ininya. Setelan pipi ini. Karena saya menggunakan mounting yang tinggi. Nah, jadi saya pakai yang GL Shock Pro. GL Shock ya. Sedangkan pakai ini agak kurang pas, tapi ini oke juga sih, ringan ya. Ya, pakai ini bisa juga sebetulnya ya. Kadang saya pakai ini juga supaya ringan. Ini kelemahannya berat. Kemudian yang agak sedikit saya kurang suka ininya. Ininya bentuknya begini supaya apa, saya juga nggak tahu, mungkin supaya pegangan tangan tuh begini pas gitu, enak. Tapi sebetulnya ketika nembak itu kita megang begini enggak ya. Saya udah pernah nyoba pakai yang ini ya, itu nggak nyaman ya. Apa ini, karet soalnya, karet keras ya, cuman masih bletot lentur gitu. Jadi saya tetap pakai ini, namanya juga taktikal ya, paling enggak pakai bahan dural, jadi lebih stabil ya. Jadi lebih stabil, megang satu tangan aja nih kuat. Nah, ini satu tangan kita bisa ngatur pakai satu tangan. Kalau pakai ini enggak mungkin ya. Cuman ada tersedia sih memang popor kayu laminasi impor ya. Saya enggak tahu kekuatannya, belum saya coba. Tapi kalau popor kayu di taktikal untuk hand grip menurut saya kurang pas. Jadi ya nanti saya menantikan ini nih, Dural T6, hand grip Dural T6 yang seperti ini tapi ada ininya ya, kayak gini lah ya, ada ininya ya. Kalau ada ya keren.
Terus saya menantikan ini popor CTR tapi bukan yang plastik, saya nantikan ini yang dural ya, karena ini bisa ditarik maju jadi enak gitu mundur majunya, jadi bisa sesuai dengan keadaan zoom ya, jadi enggak paten gitu. Sedangkan popor Viper itu yang bahan dural itu yang dari apa ya namanya, industri apa itu popor Vipernya nggak bisa di adjust kayak gini ya, dipanjangkan terus ya bisa maksimal segini ya, bisa dimundurkan majukan, jadi popor Viper itu kurang pas lah kalau menurut saya, kalau untuk yang main long range ya, yang main laras panjang long range pakai apa namanya, pakai tripod ya, itu agak-agak tidak pas. Kemudian ya popor satu lagi AOD ya, Angel of Death, itu juga dia paten, nggak bisa tarik mundur. Itu saran saya kalau yang buat mau belajar long range itu jangan pakai popor itu, tapi kalau yang untuk taktikal jarak pendek ya pakai itu. Kemudian di sini saya menggunakan laras di dalamnya laras apa namanya, Dr. Slug ya, Dr. Slug alur 10 OD16. Jadi serombongnya itu saya pakai OD19 ID17 ya. Alhasil memang agak longgar, tapi saya akali, dalamnya saya kasih karet bulat itu tapi yang tipis ya, bukan seal tapi karet yang agak panjang gitu tapi bulat tipis gitu, jadi ini bisa pas center dia. Nah, kemudian saya menggunakan Hogan Trident untuk peredam dan hasilnya cukup ya, senyap, enak ya. Terus sedikit tipsnya, ini saya pakaikan seal di sini, seal keras ya, NBR 90 saya pakai. Ini sebagai shock breakernya peredam ya, karena saya pengalaman pernah ini ketatap peredamnya sehingga agak cukup keras, nggak terlalu keras sih sebetulnya, sehingga ini bengkok laras ya, laras 16 aja bisa bengkok kemarin ya. Tuh, jadi saya ganti laras baru ini. Nah, jadi saya akali dengan menggunakan di sini seal keras NBR 90. Ini tujuannya supaya serombongnya ini ikut menekan silencernya. Jadi menekan peredamnya. Jadi ini menekan peredam sehingga kalau ketatap ini juga ikut menahan ya, karena ini nekan sekali dia ke sini. Tatakannya tetap ini ke laras, tatakan dari peredam ini tetap ke laras, tetapi serombongnya ikut nekan dengan kekuatan sebesar NBR 90 ya, NBR 90. Jadi kalau ini ada apa-apa ketatap, ini kuat, ini ada nahan juga gitu ya, secara teori begitu. Kalau salah ya ampun suhu ya. Ya, kemudian ini tabungnya kita pakai WM karena untuk long range butuh angin yang lebih banyak,
boros ya, jadi kita bisa pakai ini sampai tekanan 4350 PSI. Jadi untuk long range, untuk jangka lama kita pakai ya, bisa berkali-kali shoot. Kemudian ini pakai KUPB, regulatornya KUPB paintball yang biasa, yang murah tuh, Taiwan 200 ribuan. Tetapi ya saran saya pakai yang ini ya, yang tipe B ya, KUPB yang tipe B, karena ini dengan RTX ini udah klop dia, bentuknya udah V. Jadi mungkin RTX G Pro udah mendesain supaya dia bisa pakai KUPB yang ini bentuknya V ya, jadi enak untuk memompa, enak untuk melihat ini manometer. Nah, dalamnya ini udah dioprek, diganti semua piston dan springnya diganti. Nah, ini nanti di video berikutnya akan saya bahas ini bagaimana susunan disc spring supaya, dan apa disc spring yang digunakan, piston yang digunakan, supaya berapapun tekanan dari ini ya, tekanan 2200 sampai 4350, regulator tetap stabil ya, mirip-mirip regulator yang harganya jutaan kayak T-Rex dan sebagainya itu. Jadi itu semuanya sudah saya review. Untuk scope saya pakai vektor optik yang Sentinel, yang gyro stop, yang OD nya 30 ini 50, ini pembesaran 6 sampai 24 ya untuk long range, dan harganya terjangkau dibandingkan vektor-vektor yang lain ya. Ya, jadi demikian. Ya, seperti demikian jadi review singkat mengenai ini chamber RTX X Tactical beserta build yang saya bikin. Yang berikutnya saya akan bahas tuntas mengenai regulator paintball, bagaimana susunan supaya stabil, tekanan mau di tekanan kecil sampai tekanan besar dia tetap stabil gitu. Jadi kemudian yang kedua akan saya bahas juga di video berikutnya mengenai per valve dan per hammer yang saya gunakan. Dan terakhir kita tes tembak ya, kita lihat mimis apa yang pas, berat mimis dan keakuratan laras Dr. Sloop 10, alur 10. Ya, sekian sobat-sobat bediler di tanah air. Semoga tetap sehat, sukses. Maaf kalau ada kata yang salah. Untuk suhu-suhu, maaf jika ada yang salah. Tolong di komen ya, supaya saya ada masukan, belajar juga. Saya juga belajar banyak dari channel-channel YouTube yang lain. YouTube ya banyak senior-senior ya. Terima kasih. Tuh. Ya, demikian. Salam satu laras. Jos Gandos.